Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah Allah yang kami muliakan, wahai kaum muslimin, judul ceramah kita adalah kenapa saya percaya pada Islam. Yang pertama, dalam surat Al-Anbiya ayat 60 itu terdapat ledakan Big Bang yang terdapat di luar angkasa. Kedua, dalam surah Al-Anbiya ayat 33 dan surah Yasin 30-48 itu menceritakan tentang garis edarnya tata surya. Yang ketiga, dalam surah At-Talaq ayat 12 itu menceritakan tentang 7 lapis bumi. Kemudian yang keempat, dalam surah Al-An'am ayat 125, Al-Baqarah 36 dan Al-A'raf ayat 25 itu menceritakan manusia tidak dapat hidup di planet lain. Kemudian yang kelima, dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20 itu menceritakan dua laut yang bertemu tapi tidak menyatu. Keenam, dalam surah Ar-Rum ayat 46 dan An-Nahl 14 itu angin dan laut yang ditundukkan sehingga manusia mampu untuk berlayar. Ketujuh, dalam surah An-Nur ayat 40 itu menceritakan kegelapan laut dalam hingga cahaya matahari tak mampu menembusnya. Kemudian dalam surah Al-Had ayat 45 itu menceritakan tentang Petra, Al-Batra, Yordania dan Madain Saleh. Kemudian yang kesembilan adalah dalam surat An-Naml ayat 88 itu menceritakan tentang gunung yang terus bergerak. Kemudian yang ke-10 dalam surat Al-Qiyamah ayat 37 sampai 39 itu. Kemudian surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 itu menceritakan tentang terbentuknya janin manusia. Kemudian yang ke-11 dalam surah An-Najm ayat 45 sampai 46 itu adalah menceritakan penentuan jenis kelamin. Kemudian dalam surat Al-Qiyamah ayat 4 itu menceritakan tentang sidik jari manusia yang digunakan untuk menemukan DNA manusia sekarang. Kemudian yang ke-13 dalam surat Al-Qasas ayat 38 itu menceritakan tentang piramida yang ada di Mesir. Kemudian dalam yang ke-14 dalam surah At-Tur ayat 1 sampai 6 itu menceritakan tentang api di dasar laut. Kemudian yang ke-15 dalam surah Al-Furqan ayat 53 menceritakan sungai di dasar laut tapi tidak bercampur dengan air laut. Kemudian yang ke-16 tentang surat Yunus ayat 32, penemuan jasad Fir'aun selama ribuan tahun tenggelam. Kemudian yang ke-17 dalam surat An-Naml ayat 57, kemudian surat At-Tahrim ayat 10, kemudian surat Hud ayat 81, kemudian Al-A'raf ayat 83 itu menceritakan tentang Madam Lot, yaitu istri Nabi Nuh yang dikutuk oleh Allah SWT menjadi batu. Yang ke-18 dalam surat Ar-Rum ayat 48, kemudian surah Az-Zukhruf ayat 4, kemudian surah An-Nahl ayat 10, kemudian surah An-Nur ayat 43 itu bercerita tentang terbentuknya hujan dan manfaatnya. Kemudian yang ke-19 dalam surat Fatir ayat 27 itu bercerita tentang gunung yang beraneka warna. Kemudian yang ke-20 dalam surah An-Nahl ayat 68 sampai 69 itu menceritakan tentang khasiat madunya lebah. Kemudian yang ke-21 dalam surah Al-Isra ayat 44 itu menceritakan tentang tumbuh-tumbuhan bertasbih. Kemudian yang ke-22 dalam surah Ar-Ra'd ayat 12 itu menceritakan tentang kilat dan mendung.
Kemudian yang ke-23 dalam surat Al-Isra ayat 68 itu menceritakan tentang batu bergerak. Kemudian yang ke-24 dalam surat At-Tariq ayat 3 dan At-Takwir ayat 15 dan 16 itu menceritakan tentang black hole. Kemudian yang ke-25 dalam surat An-Naml ayat 38 sampai 40 dan Al-Had ayat 47 itu menceritakan kuantum, teleportasi dan relativitas ruang dan waktu. Kemudian yang ke-26 dalam surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 63 itu menceritakan tentang ikan sebelah. Kemudian yang ke-27 dalam surat Al-Had ayat 18 itu menceritakan tentang hewan bersujud. Kemudian yang ke-28 itu dalam surah Al-Fusilat ayat 53 itu kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada hari mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukuplah bagi kaum bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Inilah fakta-fakta yang terdapat di dalam Al-Quran. Tergantung manusia yang meyakininya, berbalik kepada manusianya. Fakta biru ya bulil ya bashar la'allakum turhamun.